Support dakwah Quran Go Online, channel YouTube Faisal Hilmi. Subscribe, like, comment, and share. Nyalakan loncengnya. Min ahlul Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran dengan visi global. Baru ke masalah teknis gitu ya. Masalah konten lah isinya gitu. Ya terus terang secara umum saya masih, kalau Pak Ketua yang bilang saya siap. Ya, ya darurat. Ya baik ya. Jadi saya terus terang belum ngerti betul gitu apa sih yang sebenarnya dituju oleh penulis ini, dari mulai identifikasi masalah segala macam gitu kan. Padahal saya bacanya tadinya mau betul-betul pengen membaca gitu, tapi kemudian nyesel sih, tidak nyesel, tapi artinya kok isinya seperti ini. Di halaman 4 antum bicara tentang mencari pengaruh, tapi di rumusan masalah tidak ada, antum tidak cari pengaruh. Di halaman 4 antum bisa baca, di halaman 4 itu antum ingin mencari pengaruh gitu kan. Kalau antum bisa baca di halaman 4 itu, saya sudah bukan, itu antum ingin mencari pengaruh, bicara apa ya istilahnya, iya pengaruh lah. Mana gitu kan, ada di sini ya. Penulis juga ingin menemukan apakah terdapat pengaruh penafsiran Al-Quran pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan RI, terlebih Indonesia masih dalam masa pembangunan. Nah, itu jadi penulis juga ingin menemukan apakah terdapat pengaruh penafsiran Al-Quran pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Itu tapi nggak dijadikan bahan masalah itu amantum ya. Betul nggak itu? Di alin itu ada nggak kalimat itu? Saya ada kalimat itu, ada iya. Ya betul Ustaz. Ya kan? Ya, penulis ingin menemukan apakah terdapat pengaruh penafsiran Al-Quran pada masa sebelum dan sudah kemerdekaan RI. Itu dituangkan tidak dalam perumusan masalah enggak ya? Kalau di rumusan masalah tidak Ustaz, itu awalnya kan masih berupa renungan-renungan, observasi umum gitu Ustaz. Nah, makanya di sini saya setelah membaca di Muqaddimah antum pendahuluan, ternyata pendahuluan itu berisi curhatan ya. Saya baru nemukan baca tesis di pendahuluan Muqaddimah itu curhatan gitu. Curhatan kekecewaan, curhatan segala macam, baru terima kasih, baru belakang sudah curhat macam-macam, baru antum masuk itu di pendahuluan saya baca antum ada curhatan, ada kekecewaan segala macam sampai pada kalimat. Ini antum semester berapa? Semester 8 Ustaz. Akhir ya? Akhir Ustaz. Udah maklum lah kalau gitu, kalau udah gitu. Aduh, ya. Jadi ya tapi kegelisahan intelektual Ustaz. Kegelisahan intelektual. Nah, ya itu curhatan yang perlu diperhatikan oleh pasca sarjana itu istilahnya. Ini anak ini kok curhatnya di tesis sih. Ini nanti semua orang bisa tahu. Belum ucapan terima kasih, curhat segala macam antum gitu untuk ya, SPS nanti ya. Diganti itu curcol namanya. Ya di Muqaddimah itu saya baca pokoknya mau baca tesis kok curhat gitu loh. Curhatnya ke saya aja langsung Faisal ya. Oke, ya di halaman 5 ya, di halaman apa? Ada pintu indikator. Jadi apa istilahnya? Di halaman berapa nanti? Nah, identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah, terus antum perumusan masalah. Identifikasi masalah sudah menyebutkan sampai poin E ya. Masalah penting dapat teridentifikasi sebagai berikut A, B, C, D, E sampai E. Walaupun itu relevansi. Nah, kemudian pada perumusan masalah maka menulis mengajukan identifikasi masalah. Kok identifikasi lagi? Coba dah. Pada perumusan. Betul Ustaz, ya. Ini. Maka penulis mengajukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah sebagai berikut. 1, 2. Iya. Jadi diganti perumusan masalah Ustaz ya. Di bawahnya antum dari beberapa rumusan masalah tersebut, penulis akhirnya mengambil pertanyaan utama. Loh, gimana sih? Tadi dari perumusan masalah tersebut belum disebutkan perumusan masalahnya. Baru identifikasi. Identifikasi bentuknya poin pertanyaan. Nah, tolong itulah ya. Itu jadi agak gimana sih, kacau perancung, nggak tahu itu ya. Ya kan ya? Betul nggak itu? Betul Ustaz. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang mengidentifikasikan negara maju secara komparatif dalam tafsir Al-Quran Karim, tafsir Quran, ya itu ya.
Itulah ya. Jadi apa istilahnya? Saya terus terang masih saya belum mengerti juga ini maunya kemana ininya ya. Tapi saya ikutin juga. Selama saya ikutin, ya selama itu juga saya pusing juga. Memahaminya. Tadi saya baca terus, tapi kok semakin saya baca semakin apa ya? Semakin saya tidak paham gitu selanjutnya. Ya, oke. Kita lanjut deh. Nanti Pak Imam juga ada ya. Kita lanjut juga. Saya lebih jadi akhirnya mau ke konten juga bingung juga. Kita masuk coba pada udah pada apa? Sudah pada bab kedua ya. Tentu membahas bab kedua itu tentang ini ya, tentang apa? Tentang standarisasi ya. Ya apa itu negara maju segala macam gitu ya. Ya, Ustaz. Ya gitu. Yang tadi saya sudah katakan segala macam itu yang antum paparkan. Yang antum misalnya dari PBB itu teksnya antum langsung terjemahkan atau dapat dari mana itu? Misalnya pada putut 24 aja, pada putut 24 yang pada bab 2 itu. 24 ya. 24 pada bab 2 itu. Itu langsung dari mana itu? 24. Ya, oh ya Ustaz. Ini ya. Saya dapat dari langsung website PBB-nya Ustaz. Begitu redaksinya? PDF. Ya betul. Jadi itu bahasa Inggris, terus saya coba terjemahkan. Ustaz. Maksudnya begitu. Jadi kalau emang dia kutipan langsung, sebaiknya antum munculkan kutipan langsungnya. Bukan saya nggak percaya atau nggak percaya. Terjemahan itu terkadang kan membawa penafsiran ini sendiri gitu lah. Apakah betul begitu yang dimaksudkan gitu? Sebagaimana teks Al-Qur'an juga gitu istilahnya. Jadi kalau emang bisa, ya antum munculkan saja teks itu begini loh. Yang antum pahami seperti apa itu pemahaman antum gitu loh. Jadi teks aslinya itu dimunculkan. Mungkin nanti Ustaz Arif Zamhari ketika membaca teksnya ini nggak begini terjemahannya ini gitu loh. Kok jadi begini kan gitu. Tapi kalau antum munculkan itu, jadi kan udah hasil ilustrasi atau deskripsi antum gitu loh. Tapi kalau dimunculkan teks aslinya itu lebih terasa lebih jujur loh gitu. Nah, ketika nanti ada penerjemahan, tadi juga saya melihat ada penerjemahan. Kalau hadis antum penerjemahan menerjemahkan sendiri atau langsung? Ya Ustaz, tadi mungkin sudah ada catatan Ustaz ya, nanti saya rujuk ke kitabnya atau bukunya. Enggak terjemahan sendiri atau antum mengutip? Mengutip Ustaz. Mungkin footnote-nya yang tertinggal. Itu terjemahan itu kan, antum enggak edit lagi, enggak baca lagi gitu kan. Batal betul terjemahan itu, nanti fa'il berubah jadi maf'ul atau sebaliknya itu Masya Allah. Nanti antum hitung lagi ya. Jadi terjemahan antum udah S2, terjemahan antum kutip oke, untuk nggak ribet lagi nulis, tapi antum harus edit dulu, lihat dulu, perhatikan. Itu terkadang penterjemah itu pandai dalam menerjemahkan, tapi pada konten keilmuan mungkin dia tidak ini gitu, tidak mumpuni keilmuan hadisnya gitu. Tapi mungkin terjemahan iya. Yang saya contohkan misalnya, kalau marfu dalam ilmu hadis dengan marfu dalam ilmu nahwu kan beda gitu loh. Marfu ilmu hadis, marfu ilmu nahwu kan beda gitu kan. Nanti dimarfukan atau dinasabkan lagi, jangan itu. Jadi itu harus antum perhatikan ya. Yaitu nanti terjemahan itu nanti antum juga harus jujur, misalnya terjemahannya oke lah, terjemahan mengutip, tapi ya mohon maaf gitu ya, harus diedit lah gitu ya. Harus antum pahami lagi betul atau tidak gitu. Nah, pada halaman masih bab 2 halaman 22 ini kita kan sedang membicarakan tentang Indonesia ya. Iya. Betul enggak? 22 ya. Iya. Halaman 22 masih bab ini. Kita kan sedang bicara tentang Indonesia ya. Betul tidak? 22 yang paragraf berapa Ustaz? Nah ini halaman 22 aja, lihat ya. 22 kan. Ini kalau secara umum sih tesis itu kadang kami khusus membahas Indonesia, kadang membahas umat Islam secara umum. Ya, artinya kan kita memotret dunia, tentu saja kan ingin mengukur Indonesia gitu loh. Betul Ustaz. Iya, memotret dunia, tapi kan ingin mengukur Indonesia gitu loh. Jadi Indonesia yang muncul. Nah, ternyata Indonesia ada di mana gitu kan? Jadi jangan dunia dipotret, Indonesia nggak kelihatan loh. Kita mau bicara apa? Jadi memotret dunia. Nah, ketika memotret dunia, Indonesia ada di mana?
Indonesia muncul walaupun nomor paling buncit ya misalnya di 2000 ya itu ya harus muncul Indonesia. Oh nah, jadi kan itu jadi pembicaraan kita di situ gitu loh. Ya. Pembicaraan di situ. Jadi walaupun kita bicaranya tentang dunia pada saat ini, tapi kan kita tadi tafsir Indonesia. Kita bicara tentang Indonesia ini. Ya kan ya? Nah, ini makanya yang akhirnya antum menurut saya, mohon maaf bukan kesalahan fatal, tapi antum pada bab pertama halaman 4 itu justru berbicara tentang bangsa Arab. Loh, ya kan ya, coba halaman 4 itu. Antum bicara tentang bangsa Arab yang koruptornya tinggi, tingkat 12 segala macam kan. Loh, sedangkan kita akan bicara Indonesia pra kemerdekaan, Indonesia pasca kemerdekaan dengan pengaruh tafsir yang alinea sebelumnya bicara tentang itu. Tapi pada bab 4 itu bicara tentang bangsa Arab. Jadi maksudnya korelasinya apa bicara tentang bahasa Arab, tapi kelanjutnya bangsa Indonesia dengan tafsir pra kemerdekaan, dengan tafsir pasca kemerdekaan. Kan kita nggak bicara tentang Arab yang tingkat korupsinya tinggi, segala macam. Itu ya antum bicarakan di bab 4 itu ya? Ya mungkin makanya kalau ngambilnya sih langsung ke umat Islam secara umum Ustadz. Jadi termasuk Indonesia, termasuk Uni Arab, ataupun dunia umum yang lain gitu. Iya. Tapi kenapa Arab? Sebagai contoh Muslim juga kan di situ banyak harusnya kan mencerminkan akhirnya memerlukan negara baru yang menjadi contoh baru gitu yang menjadi tauladan. Nah, musim terbesar di mana? Musim terbesar? Indonesia Ustaz. Nah, iya, Indonesia. Lu kenapa ngambil Arab? Nah, itulah makanya challenge Indonesia menjadi next civilization gitu, memimpin peradaban. Iya, tapi kan kita bicara kan harus ada korelasinya antara sebelum, jadi nggak loncat-loncat gitu kan? Gitu. Jadi biar jangan terlalu banyak ini saja gitu pengutipan yang saya rasa kurang relevan dengan pembahasan kita gitu. Ini kan tentang Indonesia yang kita bicara, ingin tentang itu. Jadi terus keduanya ketika antum katakan seperti itu, lalu ada di tafsiran sudah ada misalnya ada formulasi dalam tafsirnya Indonesia. Kan pertanyaan nih, ini kan orang Arab emang nggak baca tafsirnya Profesor Mahmud Yunus? Emang orang Arab nggak? Kan begitu akhir pertanyaan kita kan? Kan jadi nanti pertanyaannya adalah kalau misalnya antum melihat pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, berarti kan ini dilihat dari tafsir ya kan ya, gitu ya? Berarti kan yang baca orang Indonesia. Jadi kalau antum baca orang Arab, maka antum mengatakan ini orang Arab nggak baca tafsir Indonesia nih, ya lu ngapain pula lagi itu kan? Lihat, ya kan macam itu. Jadi maksudnya ini kan antum mau lihat konsep dalam tafsir ini, ya gitu ya, konsep tentang negara maju dalam tafsir ini gitu. Nah ini Arab nggak maju, jadi antum ingin mengatakan bahwa ini Arab nggak baca tafsir Nusantara nih gitu. Nah, nanti itu jadi misinya Ustadz Arif Jamhari Islam Nusantara nanti di Arab. Pokoknya kita orang Arab harus baca tafsir Nusantara gitu. Kenapa harus jadi negara maju? Tapi dibalikin Indonesia sendiri belum maju kok gitu punya tafsirnya. Ya? Ya, nanti itu harus hati-hati juga ya. Karena ini sebuah tesis. Ini pokoknya secara umum lah nanti saya ikut kelamaan. Tapi catatan saya terus terang Pak Ustadz Arif Jamhari ini catatan paling banyak dalam ujian ini, catatan di sini paling banyak ini. Jadi, iya betul. Saya bilang ini sebenarnya belum siap mungkin untuk diujikan atau terburu-buru. Ternyata memang semester 8 ya, semester 8 ya bisa. Semester 8 itu darurat. Emergency. Jadi saya bilang, aduh ini Pak Hamka bisa ribet juga nih membimbingnya nih kalau macam begini kan. Oke lah, saya secara umum yang di bab yang analisis antum ya, di bab 4 akhirnya analisis antum di bab 4, saya sangat menyayangkan karena di bab itu ya mohon maaf ya isinya hanya tadi kutipan dari tiga kitab itu aja gitu. Wondak terus bolak-balik. Jadi hanya kutipan itu saja semua tuh dari halaman berapa itu? Dari halaman 59 itu, halaman 59 sampai halaman 123 itu ya sudah bolak-balik ngutip itu saja gitu yang 3. Paling-paling diselipin 1 diselipkan Quraisy Shihab. Atau kalau
paling ya lain diselipkan sedikit gitu kan. Tapi semua itu ngutip. Akhirnya bab 4 itu isinya adalah kutipan semua. Kutipan dari itu garis miring, rata-rata garis miring semua. Karena kemudian mungkin kutipan langsung gitu di bab 4 itu. Akhirnya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 jadi akhirnya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu 7 halaman barulah berisi analisa komparatif. Jadi dari halaman berapa tadi itu 59 sampai 123 itu pengutipan secara langsung, kutip itu kutip semua itu saya baca. Saya baca bukan baca teks nih, jadi bacanya baca kutipan dari sini. Jadi dari 3 tafsir itu terus dibolak-balik dari berapa puluh halaman baru muncul satu Fakhr Shihab tafsir Misbah, berapa puluh halaman lagi baru muncul tafsir Jalain. Karena di situ saja dibarengi seperti itu. Nah, barulah halaman 124 sampai 31 itu putut sama sekali tidak ada, isinya adalah analisis komparatif. 7 halaman. Kan komparatif. Emang macam itu. Maksud saya bab 4 isinya macam itu. Kan harusnya itu saya tidak pahami juga, harusnya kan ya setiap pembahasan itu ya antum komparasikan gitu sudah. Setiap pembahasan komparasi, nah nanti hasil komparatif itu hasilnya apa, nanti kan itu dijawabnya di ini kan dijawabnya ya di kesimpulan ya gitu ya. Jadi itu jangan begitu, maksudnya antum harus ada analisisnya gitu, bukan yang kutip ini yang film macam gitu ya. Jadi saya merasa antum belum siap kayaknya untuk analisis semacam ini. Terlebih lagi tentang apa ya, tentang indikator itu. Kemudian pada halaman 42 antum makan justru lebih ini lagi memunculkan tentang terminologi terminologi negara atau ya negara itu dengan memunculkan al-balad, al-qaryah gitu ya, al-Madinah, al-Waton, al-Ard, al-Khalifah gitu ya. Ya kan gitu ya. Justru itu yang antum munculkan. Tapi indikator-indikator tadi yang ada 3 poin itu saya nggak tahu itu dari mana. Jadi akhirnya perasaan saya nih, antum membuat format apa istilahnya indikator negara maju, lalu indikator negara maju itu antum bikin formatnya, lalu antum cari ayatnya untuk apa? Untuk disusup-susupi sebagai apa ya? Legitimasi. Kemudian antum cari tafsirnya pada 3 tafsir ini. Begitu ya? Iya, begitu betul. Ya, Ilham. Hilmi, betul. Jadi antum bikin formulasi gitu ya. Gitu ya. Bikin formula ini loh indikator negara maju gitu ya. 1, 2. Dari baca dulu Ustadz, dari baca kitab tafsir yang Nusantara ini, yang 3 Indonesia ini, terus menemukan beberapa penafsiran menyebut negara maju, karakternya begini, penyebabnya begini. Akhirnya saya kumpulkan. Tadinya ada 30 Ustadz, itu udah dibimbing oleh Ustadz Hamka menjadi diperas sampai menjadi 4 pilar. Gitu, 4 pilar itu. Jadi terus baru antum ayatnya antum masukkan di situ, baru penafsiran mereka gitu kan ya? Iya gitu, betul. Enggak? Apa gimana? Berangkatnya sih dari bacaan tafsirnya dulu, kitab tafsirnya, terus menemukan beberapa karakteristik, akhirnya dibuat formulasi. Terus nyari ayatnya. Gitu, terus baru nyari tafsir ke 3 tafsir itu gitu ya. Sebagian ada tadi Ustaz, ada yang berangkat dari kitab tafsirnya dulu, seperti misalkan mengenai membaca, indikator membaca itu saya bacakan, terus ini jadi formulasi. Tapi mungkin ada juga yang saya pikirkan apa, terus akhirnya ayatnya ternyata cocok lah gitu, ataupun ada gitu eksistensi penafsirannya. Ya, jadi metodenya ya tadi, jadi di halaman sekian antum terminologi itu, tapi kemudian itu juga tidak berguna memunculkan terminologi al-balad, al-qaryah, Madinah, nggak ada gunanya. Dalam penting nggak ada gunanya karena antum nggak menggunakan itu untuk mengambil pemula ini, antum sudah buat formula sendiri. Yang artinya
bahasanya mungkin agak vulgar itu melakukan legitimasi dengan ayat-ayatnya, kemudian tafsirnya dengan 3 tafsir itu kan begitu macam itu. Nah, ya gitu ya. Jadi ini maudhu'i bukan nih? Tadinya sih pemunculan istilah-istilah seperti al-bad al-Korea itu pada awalnya kan penelitian atas ini beberapa itu menolak. Nggak ada konsep indikator negara maju dalam Al-Quran. Makanya kami menyebutkan istilah-istilah tersebut, penelitian sebelumnya, dan kutipan-kutipan penafsiran bahwasanya ada kok indikator ini. Dulu sempat debat panjang mengenai ini, termasuk dengan Dr. Alimun Hanif dan juga pembimbing sebelumnya. Nah, iya, karena di dalam Al-Qur'an pada halaman 46 itu mengatakan indikator negara maju balatun thayyibah, khairu ummah, terus apalagi itu? Faddaltukum 'alal ilm, ummul qura, ummul qaryah. Wah, itu kan itu indikator dalam itunya. Indikator dalam apa? Ya indikator dalam Al-Qur'an gitu. Tapi itu yang antum misal balatun itu di halaman 46 indikator negara maju itu baldatun thayyibatun khairu ummah fadlukum al ilm terus umul qura umul qal wa amr itu banyak itu kan itu. Tapi ketika menyebut indikator ya antum nyusun sendiri gitu istilahnya kan begitu. Ya. Kalau yang itu sih kami menyebutnya bukan indikator tapi istilah negara maju. Jadi istilahnya umul qura. Jadi itu bukan indikator tapi istilah negara majunya disebut dalam Al-Qur'an umul qura. Terus tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu istilahnya di Al-Qur'an. Yang kami anggap tuh negara idealnya kan negara itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Jadi istilahnya bukan indikatornya Ustaz. Iya, oke. Tapi kemudian antum justru untuk membuat itu semua maju negara dan segala macam malah mengutipnya tafsir Al-Munawwir. Negara maju al-baldah al-mutaqaddam. Iya gitu ya. Di kamus secara bahasanya Ustadz ya? Ya artinya kalau begitu jadi antum menerjemahkan negara maju dengan istilah itu gitu loh. Dengan bahasa Arab itu. Kalau itu nanya aja Pak sama Pak Imam itu sih nggak usah dari Al-Munawwir gitu loh. Karena tafsir letelek dengan tafsir modern berbeda gitu. Nanya Pak Arif Jamhari nggak usah. Antum pun negara ambil kata balad, waton, terus ngambil maju apa ya? Mutaqaddam gitu ya. Terus antum segala macam loh. Kok jadi istilahnya kok ini antum terminologi negara maju kok di bahasa Arabin kemudian mau sebagai tanda kunci tapi juga nggak tahu juga setelah itu putus saja nggak ada kesambungan mau apa selanjutnya ya gitu ya istilahnya. Oke itu sih keduanya tadi analisis komparatifnya begitu padat ya kalau bahasa saya padat apa sedikit. Jadi dari berapa? Dari halaman 59 itu bab 4 sampai 123 itu pengutipan baru ada analisis komparatif 7 halaman itu 7 halaman enggak sampai 7 6,5 ya 1 24 25 26 27 28 9 30 baru 7 halaman itu baru studi komparatif gitu. Kenapa komparatif itu kan tadi kan ayatnya banyak, kenapa antum enggak langsung komparatif di sana gitu, kenapa baru di bawah studi komparatif? Jadi analisisnya akhirnya di situ cuma 7 halaman dari sekian ratus halaman hanya isinya hanya 7 halaman itu. Di pas dibaca loh, kok hanya saya bilang ini komparasi di mana? Tiba-tiba di belakang ya 124 ada halaman ini baru antum studi komparasi. Nah, komparasinya pun loh ternyata seperti ini ya artinya belum kebaca komparasinya di mana gitu ya. Ya mungkin nanti Pak Isal ini agak melelahkan menurut saya tadi banyak secara teknis, secara konten juga. Jadi nanti tolong ya artinya biar nanti kan itu ada nama Pak Hamka di situ, bukan berat juga. Nah, jadi untuk bisa lebih kuat lagi nanti tolong direvisi dikit lah gitu ya. Dan antum harus teliti dan harus cermat dalam kutipan segala macam dan yang paling penting baca buku pedoman lah. Jadi jangan secara teknis, kasihan Pak Hamka teknis juga masa antum harus menyerahkan Pak Hamka Hasan untuk masalah teknis saja kan jangan sampai ke situ. Ya, baik saya kira cukup Pak Ustaz Arif Jamhari, saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan konstruktif untuk penyempurnaan tesis yang ditulis oleh Faisal Hilmi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Ahmad Fudaili Hashim.